Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, Ustadz Abdul Somad dan Juma sepaham bahwa Nabi Ibrahim itu adalah Muslim. Tapi saudara dalam Tuhan, pernyataan mereka secara langsung dibantah oleh Bapak Bambang Nursena dengan data yang sangat luar biasa. Berikut cuplikan videonya. Islam artinya berserah diri kepada Allah. Makanya Nabi Ibrahim itu Islam. Makana Ibrahimu Yahudiyan, Ibrahim bukan Yahudi. Saya dalam hal ini tidak ingin menyamakan antara apa yang ada di kitab yang Anda ambil dari agama lain. Tidak. Karena saya tahu kitab Anda itu cuma terjemahan yang tidak jelas asal-usulnya. Silakan Anda dengan kitab Anda, saya dengan kitab saya. Cukup bagi saya Abraham itu adalah sosok Nabi yang dia adalah seorang Muslim. Ya. Ibrahim Khanif. Terus persoalannya dia mengatakan, menurut Anda bagaimana itu tentang Abraham? Apanya, saya bilang. Iya, maksud saya agamanya apa? Bentar, Anda mengatakan, tentu tanya kepada saya. Menurut kitab Quran, Abraham itu makana Ibrahimu Yahudan. Abraham itu bukan orang Yahudi. Wala Nasronian, bukan pula orang Kristen. Walakin kana hanifan musliman, tetapi dia adalah orang Muslim yang hanif. Dia bukan Yahudi, oh jelas. Nama Yahudi itu asalnya dari Yehuda. Dan Yehuda itu jelas adalah keturunan Yakub. Karena itu zaman Ibrahim belum ada nama Yehuda, belum ada Yudaisme. Saudara dalam Tuhan, selebihnya mari kita langsung saja lihat di video berikut. Jangan skip. Dan pastikan tekan tombol like dan subscribe share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Membawa ayat, tapi Bang Zuma tidak menyebutkan ayat itu apa, karena kan kami nggak tahu itu ayatnya di mana. Jadi ya, ketika Bang Zuma bawa ayat, sebutkan aja dalam surat ini. Kami mencatat, nanti bisa kami uji, kami buktikan gitu loh, benar atau enggak yang disampaikan beliau gitu loh. Contoh kayak saya, Abraham menyembah dan dipilih oleh Hasim itu sendiri dan menjadi bapak orang beriman dalam Kejadian 17 ayat 5, jelas tuh ayat. Nah, jadi Bang Zuma itu bisa membuktikan benar nggak nih yang disampaikan saya gitu loh. Nah, terus di dalam Al-Quran itu sendiri, Ibrahim itu diperkenalkan oleh baginda itu dan menyembah itu berbeda, bukan Hasyim Tuhannya ini gitu loh, sebagai seorang pemimpin, bukan bapak orang beriman. Itu datanya ada di dalam QS 2.2124. Monggo dibuktikan. Itu yang pertama. Mau di reset? Itu yang pertama. Yang kedua, ayahnya Abraham itu adalah Terah. Itu dalam Yosea 24 ayat 2 itu jelas. Nah, Yosea 24 ayat 2 boleh dicatat, atau dalam Kejadian 11 ayat 27 itu jelas. Nah, di dalam kitabnya Bang Zuma dan kawan-kawan, ayahnya Ibrahim itu adalah Azar. QS 6.274. Monggo dibuktikan. Kedua, yang ketiga, Abraham itu meninggalkan tanah kelahirannya Ur Kasdim menuju tanah Kanaan bersama ayahnya Terah. Kejadian 11 ayat 31. Di dalam kitab Bang Zuma dan kawan-kawan, Ibrahim itu berangkat dari tanah kelahirannya, tidak disebut tanah kelahirannya itu apa secara spesifik. Tidak bersama ayahnya Azar. QS 12.271, QS 19.246. Monggo, ini aja dulu. Yang nggak usah nanti terlalu banyak saya bawa. Monggo dibantah, silakan pakai data. Jadi enak kita gitu loh, yang dibawa juga bisa menyimak. Monggo disambung Gurunda Edis. Terima kasih Gurunda Kristen. Ya. Jadi apa yang dilakukan Zulkifli barusan itu adalah yang disebut dengan argumentum ad hominem, ya. Tidak menjawab pertanyaan, malah memaki-maki pertanyaan atau menceritakan tentang sosok orang yang bertanya. Ini siapa yang bertanya begini? Menjawab aja pertanyaannya gitu loh. Apa arti Ibrahim? Ya. Kemudian tadi Zulkifli membuat satu teori tentang tidak mungkin menjiplak. Jadi gini teman-teman ya, setiap orang yang berakal sehat, yang sudah pernah nonton Spider-Man, tahu jalan ceritanya ada orang digigit laba-laba, lalu dia jadi manusia seperti Spider-Man. Terus saya bikin film nih sekarang. Saya bikin film, ada orang digigit laler, terus dia bisa terbang seperti laler, ya, terus bisa lompat ke sana, bisa menyium aroma yang ini. Ya kan udah jelas ini ide-idenya jiplak dari Spider-Man gitu loh. Kita nggak perlu susah-susah. Cerita-cerita tentang Abraham punya istri bernama Hagar, kemudian Hagar melahirkan Ismail, ada istrinya lagi Sarah, kemudian ada Sarah melahirkan Ishak. Ini semua udah ada dalam Bible gitu loh. Ya, udah ada. Kalau orang kemudian membuat cerita-cerita yang mirip kayak gini, kesimpulannya cuma satu, jiplak. Itu kesimpulan yang logis itu adalah jiplak. Gitu loh. Nah, cuman yang jadi saya katakan tadi pertama adalah penjiplak, peniru atau bahkan pencuri itu tidak akan mampu menjelaskan asal usul barang yang ada di tangannya. Nggak mampu dia. Seperti yang dikatakan gurunda saya tadi Bang Kristen di sini. Dikatakan kalau Abraham itu dari Ur Kasdim ke sini. Kalau Zulkifli bisa nggak jelaskan Ibrahim itu dari mana, kemana, mau kemana, tujuannya apa?
Ya, jadi jangan bilang, oh kalau nyembah ini berarti ini, kalau nyembah ini apa-apaan, gitu loh. Lia Eden juga bisa bilang cerita, saya punya noko namanya Ibrahim nyembah anu kardus. Bisa. Kalau nggak nyembah kardus berarti nggak sama. Ini jawaban apa gitu loh. Silakan. Apa arti nama Ibrahim itu? Kenapa kok namanya Ibrahim? Waktunya habis. Silakan Bang Juma, Neflos, langsung ditanggapi. Ya, baik. Jadi Al-Qur'an mengatakan begini. Waman ahsanu dinam mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Wattaba'a millata Ibrahim hanifa. Wattakhazallahu Ibrahim hanifa. Ya. Nabi Ibrahim itu adalah sosok nabi yang diutus kepada seluruh umat manusia untuk diakui sebagai nabi. Oke? Dan dikatakan oleh Al-Qur'an bahwasanya beliau bukan Yahudi. Beliau juga bukan Nasara, apalagi Kristen. Dia adalah seorang Muslim. Ya, dia adalah seorang Muslim. Kalau Anda mengatakan apakah dia adalah sosok yang sama, saya katakan kalau yang Anda maksud itu adalah orang yang mengatakan istrinya adalah adiknya, lalu kemudian dinikahi oleh laki-laki lain sehingga terjadi poliandri, maka saya katakan berbeda. Saya dalam hal ini tidak ingin menyamakan antara apa yang ada di kitab yang Anda ambil dari agama lain. Tidak. Karena saya tahu kitab Anda itu cuma terjemahan yang tidak jelas asal-usulnya. Silakan Anda dengan kitab Anda, saya dengan kitab saya. Cukup bagi saya Abraham itu adalah sosok nabi yang dia adalah seorang Muslim. Ya. Ibrahim khalilan. Beliau itu adalah kesayangan Allah. Ibrahim itu adalah kesayangan Allah, mengajarkan menyembah kepada Allah. Kalau muncul kemudian orang-orang Kristen mengatakan itu tidak sama, ya itu silakan aja. Saya tidak memaksa. Cuman masalahnya kenapa di kitab Anda itu tertulisnya Ibrahim? Kenapa tidak tertulis Abraham atau Afram? Gitu loh. Kalau Anda mengatakan beda, silakan Anda tanya kepada lain untuk mengganti nama Ibrahim, ganti menjadi Abraham. Itu aja. Kalau Anda mengatakan apa definisi Ibrahim, saya tidak punya kewajiban untuk menjawab itu. Apa korelasinya dengan iman saya? Kalau Anda mengatakan beda, ya silakan kita berbeda. Kalau Anda hanya menggunakan kitabnya orang, tapi tampilkan satu sosok Yahudi yang mengatakan Ibrahim dalam Al-Quran dan Abraham dalam kitab mereka itu adalah sosok yang berbeda. Tunjukkan kepada saya batang hidungnya. Kalian ini, saya katakan sekali lagi mohon maaf, kalian ini bukan memiliki data primer. Coba kalau saya minta mana kitabnya Nabi Musa alaihissalam yang bisa Anda pertanggungjawabkan keautentikannya sebagai data primer untuk mengguncang Al-Quran, tidak akan pernah bisa, Bung. Anda hanya menggunakan kitab kemarin sore, terjemahan setelah Indonesia merdeka. Ya, itu Anda gunakan ingin menyelisih Quran. Oh, sorry lah, mohon maaf, Anda nggak punya kapasitas untuk membatalkan itu. Kalau, oke, silakan, saudara. Lanjut Ustaz, nggak apa-apa. Iya, jadi kami umat Islam itu tidak punya kewajiban untuk menjelaskan. Oh, harus sama, tidak. Justru perbedaan ini membuktikan bahwa mari kita beragama sesuai dengan original teks kitab kita masing-masing. Toh Abraham yang Anda bawa tidak Anda juga ikuti agamanya kok. Abraham melakukan apa, Anda melakukan apa. Dari percuma. Abraham sunat, menyembah hanya kepada Allah. Kemudian apa yang Anda lakukan? Jadi kami tidak punya kewajiban untuk menyamakan. Silakan Anda dengan Abraham Anda, tapi faktanya di kitab Anda Ibrahim bukan Abraham. Oke? Cukup bagi kami mengatakan beliau adalah nabi, keturunannya itu kemudian melahirkan para nabi, keturunannya melahirkan suku bangsa yang sangat besar, yaitu bangsa Yahudi dan bangsa Arab. Itu cukup bagi kami. Itu cukup bagi kami. Kami menyembah kepada Tuhan yang sama, yaitu pencipta langit dan bumi, bukan menyembah kepada yang diciptakan. Sama. Kami memberkati beliau setiap saat, kalian mengutuknya setiap saat. Oke? Ini yang perlu kita pikirkan masing-masing. Kalau Anda mengatakan tidak sama, ya oke, tidak sama. Kalau Anda mau mengatakan tidak sama tapi faktanya namanya Anda ambil di kitab Anda, ya itu dari Anda, kan gitu. Kami tidak sedang dalam kapasitas ingin membuktikan bahwa Ibrahim alaihissalam adalah Abraham yang ada di dalam kitabnya orang Yahudi. Tidak. No. Kami tidak punya kewajiban untuk itu. Kalau Anda mengatakan Abraham dan Ibrahim itu berbeda, silakan aja. Itu hak Anda. Mulai besok ganti nama Ibrahim yang ada di kitab Anda menjadi Abraham. Udah. Itu, sekira itu sudah cukup buat saya. Dan agar Anda pahami, saya tidak sedang ingin menyamakan Abraham dan Ibrahim. Al-Quran sudah cukup bagi saya. Silakan. Oke, waktunya habis. Silakan langsung ditanggapi Andi ataupun Edi. Baik. Saya tadi sudah mengingatkan sebelumnya, Bang Zuma jika membacakan satu ayat, sebutkan dalilnya ayat apa. Tapi Bang Zuma tidak pernah menyebutkan dalilnya apa gitu. Dia menyebutkan dalam kan ini ayat ini, tapi dia tidak menyebutkan apa tertulis. Misal contoh Al-Baqarah sekian, berbunyi tentang sekian, tidak begitu. Itu mencerminkan satu gimana ya? Saya bingung, seperti mungkin dibilang Guru Dedis tadi,
tidak menjawab secara terperinci gitu loh. Jadi ketika saya yang membawa narasi ini, saya bawa data, artinya saya belum mempersiapkan. Makanya tadi saya bilang kalau Bang Zuma dan kawan-kawan tidak punya data, ditunda pun tidak apa-apa. Saya tunggu kapan kawan-kawan ini punya data. Itu jangan hanya cuma narasi nggak begitu Bang Zuma, nggak sehat gitu loh. Terus Bang Zuma menjatuhkan kitab kami gitu loh. Itu yang pertama. Tadi saya mencatat beberapa poin yang Bang Zuma katakan. Ibrahim, apakah Ibrahim tertulis Taurat? Tidak ada Ibrahim Bang. Abram. Gitu loh. Abang kalau mau bertanya kepada Billy Yahudi sekalipun silakan gitu loh. Kita tanya gitu loh. Sekalian kita tanya sama dia, apakah Yahudi itu menyembah Allah SWT atau Hashem itu tadi Bang? Dalam Keluaran 3, tadi saya udah bahasa ayatnya. Dalam Keluaran 3 ayat 15 jelas dikatakan, beginilah katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Yakub, itu Hashem, bukan Allah SWT. Bukan Bang. Gitu loh. Itu yang mau saya tanya gitu. Nanti kita bisa tarik kemari gitu loh. Monggo Abang bawa data Bang, silakan. Tapi jangan hanya cuma narasi aja Bang. Kalau narasi aja ya Ilya Eden pun mungkin bisa Bang Juma gitu loh. Tapi bawa datanya gitu loh. Abang sebutkan bebas ayat apapun Abang bawa silahkan. Tapi sebutkan datanya. Contoh, saya tadi mengatakan asal usul Abraham itu di mana? Ur-Kasdim. Di kitab Abang tidak disebutkan. Bagaimana mungkin kalian mengatakan membenarkan kitab-kitab sebelumnya, Taurat, Injil? Kalian saja tidak mencakup, tidak mencatat dari mana asal usul barang tersebut. Saya sudah pernah diskusikan ini sama Bang Alwan. Bang Alwan mengatakan bahwasanya kitab kalian tidak mencakup seluruhnya, hanya sebagian. Jadi disclaimer ini yang mau saya tuntut. Bagaimana kalian mengatakan membenarkan kitab-kitab sebelumnya jika kalian saja tidak salah, saya sudah salah mencatat sejarahnya. Bagaimana mungkin saya membahas ayahnya Bang Zuma, saya bilang ayah Bang Zuma namanya A, di kitab saya tulis, sementara di kartu keluarga yang sah dan sahih itu Analoginya jangan ke sana. anak ayahnya Bang Zuma itu adalah B. Gitu loh. Bagaimana mungkin saya secara sahih sah mengatakan itu? Membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya konteksnya bagaimana? Atau cuma mengambil, kami mengimani Taurat, titik, udah gitu doang. Tapi tidak menyebutkan secara asal usulnya bagaimana Nabi Musa itu dipilih Tuhan, 10 perintah Allah apa yang dibawa Tuhan sampai kepada orang Kristen sekarang, bagaimana gitu loh. Di dalam 10 perintah yang ketiga dikatakan janganlah engkau menyebut nama Tuhan Allahmu. Tuhan Allahmu itu Hashem, bukan Allah SWT Bang. Ibrahim yang dibawa oleh baginda kalian itu menyembah Allah SWT sebagai pemimpin, ditunjuk dia, bukan bapak orang beriman. Saya bisa buktikan dalam kes 2, kes 124 dikatakan sebagai pemimpin, bukan sebagai bapak orang beriman. Di Alkitab itu Yahudi dan Kristen mengatakan Abraham itu adalah bapak orang beriman yang dipilih oleh Hashem itu sendiri. Garis bawahi Bang, Hashem bapak orang beriman, asal usulnya dari mana? Maka jika jelas kita menuduhkan ini semua, maka kita tahu bagaimana konteks kitab itu mengatakan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Bagaimana konteks apa yang dibenarkan gitu. Silakan. Kurun Dedi. 1 menit lagi. Habisin aja Bang, biar nanti biar gantian saya 5 menit juga. Habisin aja Oke, Bang. baik. Jadi itu yang saya bingung gitu loh. Belum lagi saya bawa data yang lain. Di kitab Abang dalam QS 29 ayat 32 bahwa kehancuran Sodom itu ditetapkan oleh Allah dan mengetahui siapa yang fasik gitu loh. Sementara di Kejadian 18 Abraham itu berdoa untuk mengampuni orang-orang Sodom karena ada orang benar. Dan terakhir di Al-Quran itu Ibrahim itu dimasukkan dalam perapian karena tidak menyembah Raja Namrud. Itu dalam kes 21 ayat 69. Di dalam Daniel 3:20 Abraham tidak masuk ke dalam tungku perapian karena menyembah dewa yang dibawa oleh Raja Nebukadnezar. Itu saja sudah beda. Nah, pertanyaan jika kita mengacu kepada kitab orang Yahudi ini tadi, bagaimana konteks kalian membenarkan ini semua? Jika kalian sendiri mengambil data yang salah, jika mengacu kepada firman diberikan oleh Tuhan, maka firman yang seperti apa yang diberikan jika salah? Itu dong. Ini bisa kita uji kepada orang Yahudi nanti. Itu, silakan. Oke, terima kasih atas penjelasannya dari Bang Andi. Tadi agak melebar sedikit masuk ke hukum Taurat, tapi tidak apa-apa, mungkin niatnya untuk maju ke depan diskusinya ya, perbandingannya. Oke, silakan Bang Juma dan Bang Neplos untuk Bang Neplos silakan Bang. Waktunya antum silakan. Siap, terima kasih Ustaz. Senpai. Jadi begini ya, ini lagi dan lagi, ini selalu menggunakan metode bahwa narasi teologi berbenturan dengan histori, maka itu dikatakan fiktif. Tetapi yang dibawa bukan histori, narasi teologi juga yang tertuang dalam Torah misalnya salah satunya. Soalnya itu menjadi landasan yang paling kuat. Tapi begini, saya ikutin saja, kami akan mengikuti itu. Tapi yang harus perlu dicatat teman-teman, bahwa di dalam misalnya surat Yusuf ayat 2 dikatakan bahwa sungguh kami menurunkan berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Rules ini dulu yang dipakai ya. Ini dicatat dulu. Tidak mungkin mulai dari nama orang tua Nabi Ibrahim atau mungkin nama asli dari Ibrahim itu Abraham atau Abram. Dituliskan juga di dalam Al-Quran dengan bahasa yang sama, bahasa Ibrani. Itu mustahil, kan begitu ya. Jadi itu dulu dicatat ini ya. Nah, nanti soal perubahan diksi atau perubahan kosakata secara gramatikal itu nanti kita bicara soal di sisi lain. Cuma tadi ada narasi yang saya kira sebenarnya fatal sekali ya, di mana dalilnya dikatakan bahwa mungkin para ulama menafsirkan bahwa arti Ibrahim itu adalah seorang pemimpin. Padahal jelas Ibrahim itu diambil dari 2 suku kata. Pertama aba itu bisa menjadi paman, bisa menjadi ayah, kan begitu. Lalu kemudian rahim itu penyayang, begitu ya.
Jadi jangan dikatakan bahwa seolah-olah kok bisa Ibrahim ini tidak merujuk kepada gelaran seorang bapak atau mungkin orang yang beriman, ya, lalu ditafsirkan bahwa Ibrahim ini artinya seorang pemimpin. Nah, ini kan gawat juga begitu. Dasar etimologinya mana begitu, asal usul kata dari Ibrahim ini sehingga digelari sebagai seorang penguasa atau pemimpin, bukan sebagai bapak orang yang beriman, kan begitu. Nah, makanya jangan kentang nanti narasinya ya, dalilnya jangan kentang. Lalu kemudian kalau kita mau bicara soal antara kesamaan dan perbedaan, semisalnya saya kasih salah satu case saja, contoh case ya, nanti akan menyentuh Ibrahim dan Abraham atau Abram. Misalnya antara Yesus Kristus dan Isa alaihissalam. Nah, apakah ada perbedaan dari sisi nama saja sudah berbeda? Tokoh ini berbeda nggak dari sisi fakta? Kan begitu. Kita punya keterbatasan soal itu. Bahkan jangankan umat kekristenan yang muncul dari abad sekian, bahkan karena kita tidak bisa memastikan bahwa sejarah itu pernah terjadi atau tidak, kita hanya bisa menggunakan data primer yang data itu juga bersifat apa? Bersifat dogmatis sebenarnya. Jujur saja, bersifat dogmatis. Sejarah intelektual dengan sejarah teologi itu sering bentur, bro. Sering bentur sekali. Sejarah intelektual, sejarah ilmiah sering bentur dengan sejarah teologi. Jujur. Jadi jangan seolah-olah kesan kata histori itu merujuk kepada hal-hal yang ilmiah pernah terjadi. Loh, itu bagian dari iman juga kok ujung-ujungnya. Narasi teologi juga, narasi keimanan juga ujung-ujungnya. Ya, tapi akan ada konsekuensi ketika membedakan antara Abraham dan Ibrahim, berbeda. Yang mana Abraham punya anak namanya Ishak dan Ismail, bagaimana juga dengan Ibrahim yang punya nama Ishak dan Ismail. Kan begitu. Akan ada konsekuensi kalau mengatakan bahwa tokoh ini berbeda. Berbeda, apakah ini kembar nih antara Abraham dan Ibrahim? Kenapa nama anaknya sama? Kenapa nama istrinya mirip? Gitu, antara Hajar dan Hagar gitu ya. Kenapa mirip ini? Sebenarnya metode-metode sederhana ini yang harus difahami juga oleh teman-teman. Jadi tidak terlihat bahwa tendensinya sebenarnya mau diskusi ini kemana. Gitu saya kira. Silakan Senpai, silakan. Mohon maaf ini Senpai, kelebihan waktunya. Dituntaskan, Dindan, apa lanjut? Iya, siap. Iya, baik. Nah, saya kalau kita misalnya mengkomparasi antara data narasi teologi ya, apa yang diyakini oleh bangsa Yahudi, semisal dikomparasi dengan apa yang diyakini oleh umat muslim bangsa Arab sendiri, kan lalu kemudian ada perbedaan di situ. Dari sisi mungkin tempat, kejadian, nama, mungkin tanggal, waktu, ruang dan lain sebagainya misalnya. Ada beberapa perbedaan di situ. Artinya itu bukan berarti menandakan bahwa peristiwa itu misalnya yang benar itu adalah Yahudi atau yang benar itu Arab. Ya, justru saya berani pastikan catatan-catatan itu bahkan tidak menjelaskan secara spesifik sebenarnya. Saya akui itu. Kenapa? Karena kita punya keterbatasan. Kita tidak bisa kembali ke masa lalu. Makanya apa? Dalil primer yang kita anggap primer ya. Anda sering sekali. Bang Neplos, saya bukan mengelak. Mungkin Bang Neplos bisa menekankan poin yang mau disampaikan. Saya jeda waktunya. Poin yang mau disampaikan. Iya, poin yang mau saya sampaikan adalah tadi kan penekanan dari Kristen anti hoax bahwa data yang ada di dalam Al-Quran atau mungkin hadis dalam perspektif Islam itu kan berbeda itu datanya. Kan begitu. Maka saya mau coba bangun konstruknya dulu gitu. Jangan dipaksa gitu. Kita juga punya metode. Ini saya kasih metode yang sederhana saja ya. Saya kasih metode sederhana. Sebenarnya karena kita punya keterbatasan untuk kembali kepada peristiwa masa lalu, maka dalil yang bisa kita pakai apa? Dalil-dalil keimanan yang tertuang dalam narasi teologi. Itu sebenarnya bukan narasi histori, itu narasi teologi yang kebetulan ada historinya. Begitu ya. Jadi kalau sejarah itu banyak jenisnya, lagi-lagi sejarah kebudayaan, sejarah intelektual, sejarah ilmiah, sejarah nasional, sejarah internasional, dan banyak lagi jenis sejarah. Begitu. Nah, jangan seakan-akan bahwa aspek keimanan dikesampingkan, ya. Itu celaka sekali itu. Ya, celaka sekali. Kita tetap menggunakan salah satu aspek itu tadi, aspek keimanan, bahwa saya mengimani apa yang dikatakan di dalam Al-Quran dan hadis berkaitan dengan Ibrahim, ya sebegitunya terjadi. Begitu loh. Apakah narasi dari misalnya kitab Torah atau kitab Tanah menceritakan soal Ibrahim berbeda dengan Quran, saya tidak percaya? Oh, tidak seperti itu juga metodologinya. Begitu pendekatan filologi nanti kita hadirkan lagi, gitu loh ya. Ya, terima kasih itu mungkin barangkali. Oke, terima kasih Bang Neplos. Saya bukannya ada sengaja untuk menyela Bang Neplos ya, supaya kita yang di bawah juga bisa mengerti yang disampaikan Bang Neplos. Itu aja tujuannya, guys. Oke, langsung aja mungkin Edis sekarang gilirannya. Tadi Bang Andi sudah 5 menit, sekarang mungkin Bang Edis. Nah, terima kasih ya. Gurunda 10 detik aja, Gurunda. Bentar 10 detik aja. Jadi begini ya, ternyata Neplos tidak menjawab apa yang menjadi pertanyaan saya. Tidak. Saya bawa data. Monggo dibaca itu dalam 124 sebagai seorang pemimpin. Kamu baca dulu deh, silakan. Ya, jadi seperti saya bilang tadi ya, yang namanya penjiplak atau pencuri itu pasti dia tidak akan mampu menjelaskan apa yang ada di tangannya. Jadi begini Neplos, saya lebih bagus nanggepin Neplos daripada Zulkifli ya, karena lebih berujung kepada debat teologis kalau sama Zulkifli ini. Benar kata Neplos, narasi teologi itu nggak bisa diperdebatkan, itu buntu ya. Kalau si Islam bilang, oh Ibrahim ke Mekah, Kristen bilang nggak ada Abraham ke Mekah, jadi buntu gitu loh. Jadi metode yang kita gunakan itu sekarang adalah tentang asal usul berita ini, gitu loh. Bagaimana cara kita membuktikan bahwa sesuatu ini tidak benar atau tidak benar itu biasanya dari asal usul berita, ya. Jadi misalnya seperti yang dikatakan Neplos tadi ya, bahwa mengenai arti nama Ibrahim itu ulama udah cakar-cakaran gitu loh. Ada yang bilang begini, ada yang bilang begitu. Ya ini makanya saya bilang ini, gitu loh. Makanya ini barang ini dari mana gitu loh. Kalau Anda tanya sama orang Kristen, itu nggak ada yang ribut itu. Ya, kenapa kok namanya Abraham? Karena dia menjadi bapak banyak bangsa. Tadinya namanya bukan Abraham, tadinya Abram. Kemudian dirubah oleh Tuhan namanya menjadi Abraham, yang artinya adalah bapak banyak bangsa. Kemudian tadi Neplos membuat satu teori juga dengan mengatakan, ini kok nama istrinya sama, ada Hagar, ada Sarah. Neplos,
Kau buka Quranmu sampai hari kiamat, kau suruh seluruh umat Islam di dunia rapat, ya baca Quran, nggak bakal ketemu itu. Istri Ibrahim itu namanya Hagar, Sarah itu nggak ada itu dalam Quran. Sampai kiamat kamu cari nggak bakal ada itu. Ya, terus dari mana itu umat Muslim dapat cerita itu Ibrahim itu istrinya Sarah, istrinya Hagar, yang Hagar melahirkan Ismail, yang Sarah melahirkan Ishak. Giliran ditanya kenapa kok dikasih nama Ishak, bingung. Ya, kalau kamu tanya sama orang Kristen kenapa kok dikasih nama Ishak, karena Sarah tertawa, karena Ishak itu artinya tertawa. Inilah yang saya bilang, kalau orang yang punya barang itu pasti bisa jelasin asal usulnya begini, itu jelasin. Sama seperti Zulkifli kalau ditanya, ya, kalau dia punya HP berapa passwordnya, pasti dia bisa jelasin mana foto ini, dokumen ini disimpan di mana, anu ini disimpan, dia bisa jelasin itu. Karena apa? Karena memang itu HP dia. Coba HP-nya Zulkifli diambil sama Neplos, berapa passwordnya? Neplos langsung bingung, gelagapan. Karena apa? Karena barang itu ada di tangannya dari maling, gitu loh. Jadi kita nggak usah repot bahas diskusi yang bersifat teologis, nggak ketemu buntu kita. Ya, yang kita gunakan, metode yang kita gunakan adalah bahwa cerita tentang Abraham ini punya anak ini, ada namanya Ismail, ada namanya Ishak, melahirkan ini keturunan Israel, itu udah ada di Bible sebelum ada Islam. Gitu loh. Pertanyaannya sekarang adalah apakah Islam mengambil ide-ide itu kemudian membumbuinya dengan bumbu-bumbu baru demi kepentingannya? Itu sekarang yang kita buktikan gitu loh. Bahwa barang itu memang sudah ada sebelumnya. Ya. Jadi untuk menjelaskan nama Ibrahim saja udah cakar-cakaran. Dari Neplos tadi udah bilang, ulama bilang begini, yang satu bilang ini udah jelas nih barang dari mana ini loh. Lagian ya, kalau kita merujuk kepada naskah Al-Qur'an yang asli, itu nggak ada harokat itu. Ya. Nggak ada itu, Ibrahim itu ada tanda anunya, kasroh fathah domanya nggak ada. Jadi itu bisa saja dibaca Abraham. Ya, nggak ada tanda bacanya itu sebelum Al-Quran itu diedit atau dalam tanda kurung ditambahi tanda baca kasroh fathah doma. Yang dulu memang nggak ada. Ya, siapa tahu bahwa itu tulisannya aslinya Abraham. Kemudian para pengedit Al-Quran atau para penambah harokat membuatnya menjadi Ibrahim, sehingga umat Muslim sendiri seperti kata Neplos bingung menjelaskan apa arti Ibrahim. Ya, kita tahu ya, kalau nama-nama orang zaman dahulu itu nggak seperti nama-nama anak sekarang. Anak sekarang dikasih nama orang nggak tahu apa artinya. Kalau nama-nama orang zaman dulu, apalagi Timur Tengah, itu punya makna. Ya, coba tanya orang Islam, apa itu Umar bin Khattab? Ada itu artinya. Ya, apa itu Abu Bakar? Ada artinya. Artinya bapaknya orang perawan. Gitu loh. Orang-orang zaman dulu nggak seperti zaman sekarang. Nama itu ada artinya. Ishak itu ada artinya tertawa. Ismail itu ada artinya Tuhan mendengar. Gitu loh. Jadi seperti saya bilang tadi, pencuri itu tidak akan mampu menjelaskan barang yang dicurinya karena dia tidak tahu dari mana asal usulnya itu. Makanya saya tanya tadi sama teman-teman Muslim di sini, tolong jawab, apakah kisah Ibrahim itu mencuri dari buku-buku sebelumnya? Terima kasih. Thank you, waktunya habis. Mungkin sekarang waktunya Bang Juma untuk membuka mic. Waktunya 5 menit. Iya, baik. Jadi kalau ditanya, apakah Al-Quran itu mencuri kisah-kisah sebelumnya? Saya katakan tidak. Karena tidak ada yang melakukan penyelidikan lalu melakukan penulisan. Tapi kalau saya ditanya, apakah perjanjian baru ini mencuri kisah-kisah cerita dari agama lain? Saya katakan yes. And ya. Perjanjian baru itu mengambil nama-nama dari agama orang. Karena bukan pewahyuan, berdasarkan penyelidikan. Al-Quran pewahyuan, Bung. Anda harus belajar di situ dulu. Al-Quran itu pewahyuan. Kitabmu bukan pewahyuan, tapi cerita yang dibangun dari hasil penyelidikan terhadap bangsa lain. Berikut penjelasan Bapak Bambang Nursenang tentang siapa Abraham. Apakah Abraham itu seorang Islam atau tidak? Mari langsung saja kita simak videonya di video berikut ini. Loh, saya ini diundang di sebuah pesantren, saudara-saudara. Terus persoalannya dia mengatakan, menurut Anda bagaimana itu tentang Abraham? Apanya, saya bilang. Iya, maksud saya agamanya apa? Bentar, Anda mengatakan, tentu tanya kepada saya. Menurut kitab Quran, Abraham itu makana Ibrahimu Yahudan. Abraham itu bukan orang Yahudi. Wala Nasronian, bukan pula orang Kristen. Walakin kana hanifan musliman. Tetapi dia adalah orang Muslim yang hanif. Dia bukan Yahudi, oh jelas. Nama Yahudi itu asalnya dari Yehuda. Dan Yehuda itu jelas adalah keturunan Yakub. Karena itu zaman Ibrahim belum ada nama Yehuda, belum ada Yudaisme, belum ada Yahudi. Karena Ibrahim harus beranak dulu Ishak, Ishak harus beranak dulu Yakub, Yakub dengan 12 suku, baru ada Yehuda. Jadi memang bukan Yahudi. Siapa bilang mengatakan Abraham itu Yahudi? Lalu dikatakan wala Nasronian, bukan orang Kristen. Siapa mengatakan Kristen? Siapa mengatakan Nasrani? Tidak ada orang Kristen yang mengatakan Ibrahim itu Kristen. Mengapa?
Karena sebutan Kristen baru muncul kira-kira tahun 37 Masehi. Tercatat di Kisah Rasul pasal 11 ayat 26. Untuk pertama kali murid-murid Yesus itu disebut Kristen di Antioquia. Antioquia itu kota pesisir di Syria sekarang ini. Karena itu jelas Abraham bukan Kristen. Wah, ketika saya ngomong begitu, teman-teman Muslim itu tepuk tangan. Tapi nanti dulu, Anda tahan tepuk tanganmu dulu. Saya katakan tadi Ibrahim bukan Yahudi. Karena yang namanya Yahudi asalnya dari Yehuda. Baru cucunya Abraham. Bukan cucu, bahkan keempat dari Abraham. Lalu Ibrahim bukan Kristen, apalagi Kristen. Tapi juga Anda jangan salah, Ibrahim juga bukan Islam. Lalu agamanya apa? Ora roh. Dalam kitab suci Quran tidak disebutkan, di kitab suci tidak disebutkan. Agamanya apa? Agama itu tidak penting, yang penting iman. Karena agama tidak menyelamatkan. Zaman Abraham untungnya belum ada KTP. Jadi tidak ada sebutan di sana agamanya Yahudi, agamanya Kristen. Itu kan hanya model Indonesia saja. Coba mana ada paspor tulisannya agama Kristen, agama Islam. Itu kan kalau orang Indonesia itu agama itu cap. Karena itu gampang dibentrokkan. Karena orang lebih loyalitas pada cap, kepada merek ketimbang imannya. Maka di Indonesia ngakunya si Islam. Ngakunya Islam, tapi ora iso ngaji. Yang penting Islam. Di Indonesia itu, wah itu luar biasa. Sampai-sampai saudara-saudara, itu jamaah haji, umrah, naik pesawat Royal Jordanian, lewat aman. Kemudian ketika pesawat itu sudah mau take off, maka yang membawa acara itu, siapa itu, pramugarinya mengatakan, saudara-saudara ya, at-toyri malikat Urdunia minal Madinah Jakarta ila aman, amin, amin. Padahal itu artinya apa? Pesawat Royal Jordanian dari Jakarta menuju aman, ila Madinah Jakarta ila aman, amin, amin. Loh, ini saksi. Saya kata, ini bukan doa Pak, ini pengumuman. Your attention please, pengumuman ini, bukan doa. Itu karena apa? Di Indonesia orang lebih loyal pada merek, kepada cap ketimbang pada isi. Itu benar saudara, amin, amin. Dipikirnya doa. Padahal itu pengumuman. Pesawat Royal Jordanian, ya, Toiri Malikat Urdunia minal Jakarta ila aman. Kan seperti doa, amin, amin. Padahal itu bukan jelas, bukan doa. Ini sering terjadi karena apa? Karena di Indonesia orang ngomong bahasa Arab itu seperti bicara mantra. Sehingga coba, ketika Ibrahim bertemu dengan Tuhan, Ibrahim itu bahasanya apa? Coba. Tuhannya Ibrahim ini jenenge sapa? Apa Gusti Allah? Bukan. Nama Allah itu baru muncul kira-kira abad keempat. Enkripsi pertama yang menyebut istilah Allah itu namanya enkripsi jabat. Kalau sudah membaca majalah Bahana sekarang, ada tulisan saya di sana, gambarnya enkripsi itu ada di sana. Itu ada ungkapan Bismillah, demi nama Allah. Sergius Bar Ahmad, Manabwahani Bar Mar Al-Khois. Itu prasasti Kristen, ditemukan tahun 512. Istilahnya itu artinya demi nama Allah, Bismillah. Terus Sergius, nama Kristen, Bar Ahmad. Bar itu artinya putra, jangan disamakan dengan bahasa Jawa. Barudan, Barlungo, itu bar itu artinya anak, makanya ada Barnabas dari kata bar, anak, naba, penghiburan. Bartolomai, anak dari suku Talmiah, jadi Bartolomeus. Bar Abbas, anaknya bapak, ya, anaknya bapak, Bar Abbas. Makanya kalau ada Abu Rizal, Rizal itu artinya anak, Abu itu artinya bapak. Jadi Abu Rizal itu artinya bapak Tole, bahasa Jawa. Tole itu anak laki-laki, Abu Rizal itu artinya bapaknya Tole. Jadi orang Arab dengan orang Jawa itu sebetulnya sama, kalau mau diartikan namanya sama. Saudara-saudara, jadi jelas kalau mau dilihat dari data sejarah, istilah Allah itu baru muncul abad keempat. Minimal abad keempat. Dari kata Aram, Allaha,
menjadi bahasa Arab Allah. Loh kalau gitu Tuhannya Ibrahim bukan namanya bukan Allah. Nah, kalau saudara-saudara lihat bagaimana di pengajian-pengajian Islam ini, saya ngomong gini terang-terangan saja. Karena saya juga sering ceramah di kalangan muslim. Saya katakan, misalnya Tuhan bicara dengan Abraham. Apa Tuhan ngomong? Aslamtu lirabbil alamin. Saya telah aslam kepada Tuhan semesta alam. Loh, Ibrahim itu bahasanya apa? Seperti misalnya Tuhan berfirman kepada Nabi Musa. Bahasanya apa? Musa itu orang Ibrani. Bahasanya bahasa Ibrani. Terus kemudian Alkitab kita mengatakan apa? Keluaran pasal 3 ayat 14. Ehyeh asyr ehyeh. Aku adalah aku. Bahasa aslinya ehyeh asyr ehyeh. Terus kemudian ketika diredaksikan dalam Al-Quran, karena membawa serban ini kan jadi kiai itu enak, bondonya cuma serban ini dengan ayat. Gak pernah orang kiai mengatakan, mari kita baca kitab Al-Quran surat Al-Baqarah, gak pernah. Cuman saudara-saudara rahimatullah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran kepada Nabi Musa ini, gaya-gayanya jadi ini ulama Betawi. Innani anallahi la ilaha illa anna, yang artinya itu kemudian orang-orang yang dengar semua, wah, apalagi kalau nama Nabi sudah disebut Allahumma sholli wa sallim. Wah, saya kadang-kadang terbelit suatu pertanyaan, apa kira-kira dulu itu kejadiannya pancen ngono beneran apa gitu? Lah kira-kira kalau Tuhan ngomong kepada Nabi Musa itu kan bahasanya bukan Arab, tapi bagi orang Islam us percaya tenan bahasanya Arab, seolah-olah Musa itu orang Arab bukan orang Yahudi, kan begitu. Makanya innani anallahi la ilaha illa ana. Saya jawil teman saya, kalau umpama Gusti Allah itu datang kepada yang namanya Ronggo Warsito, kira-kira omongannya itu gimana? Coba, ini ngomong sejarah loh ini. Ronggo Warsito, don't be afraid Ronggo Warsito, apa gitu? Enggak, Ronggo Warsito bukan orang British English, bukan American style, bukan. Dia tidak mungkin ngomong don't be afraid Ronggo Warsito. Dia juga mengatakan ya Ronggo Warsito, la takuf, jangan takut, tidak mungkin gitu. Tapi mesti omongannya Ronggo, ojo wasu melang atimu, mesti gitu. Ayo sekarang, ketika Tuhan berfirman kepada Nabi Musa, bahasanya apa? Saya katakan, udahlah, Quranmu juga benar, kitabku juga benar. Tapi kita sekarang bicara sejarah. Kalau Tuhan berfirman kepada Muhammad, misalnya ini ya, bunyinya apa? Iqra, didikte kepada malaikat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Percaya? Percaya, Pak. Karena apa? Bosone podo Arabe. Nah, sekarang Nabi Musa. Musa, apa Tuhan mengatakan? Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahi la ilaha illa ana. Akulah Allah dan tidak ada ilah selain aku. Apa kira-kira begitu? Lalu bahasanya apa ya waktu itu? Bahasanya mesti Ibrani. Oh iya, kalau gitu gimana? Karena di Quran nggak ada bahasa Ibrani. Percaya karo kitab kuwi lho. Ya ada tulisannya ini. Asr ini yang benar. Loh ini kan kitab sampean loh. Jangan ngomong kitab saya dulu, ini bahasanya kan sama. Loh kan ini bahasa Indonesia. Makanya butuh yang asli. Karena itu orang Kristen butuh kembali ke teks yang asli. Ini contoh dialog. Kalau saudara dengan bahasa Indonesia, orang tidak percaya. Ini kan sama aja dengan bahasanya Quran Jawa Pos. Sama. Jadi saya ini disindir. Wah ini lihat Bambang Nuruseno kalau khotbah. Dia ini kalau khotbah sedikit-sedikit bahasa Ibrani, sedikit-sedikit bahasa Arab. Jemaat tidak ngerti. Katanya begitu, ada pendeta yang nyindir begitu sama saya. Ya biar saja lah. Biar orang Kristen dulunya tidak ngerti, lama-lama kan ngerti juga. Tapi kenapa dalam khotbah saya selalu menggunakan bahasa-bahasa asli Alkitab? Karena kebutuhan kontekstual di Indonesia. Saudara ketemu dengan umat Islam, lalu saudara tanya, Alkitab King James Version, American Standard Version, NIV supaya gagah-gagahan ngomong bahasa Inggris, ya toh? Ibrahim bukan orang Amerika. Ibrahim bukan dari Los Angeles. Ibrahim bukan dari London. Ibrahim itu orang Irak sekarang ini. Bahasanya bukan bahasa Inggris. Karena itu memang bergaya ngomong bahasa Inggris.
Karena itu sekalipun saya berbicara tentang bahasa asing, tentu bahasanya bukan Inggris atau Belanda. Kecuali kalau saya bicara tentang William Shakespeare, mesti bahasanya Inggris. Tapi yang dibicarakan tokoh-tokoh sejarah dari Timur Tengah, maka bahasanya adalah bahasa asli kitab suci. Nah, saudara perlu tahu bagaimana kira-kira orang Islam dengan bahasa kitab sucinya. Jangan hanya mendengarkan khotbah di gereja. Lihat seminar bagaimana caranya orang Islam mengerti firman Tuhan menurut versi mereka. Orang Islam itu saudara-saudara pokoknya asli walaupun tidak ngerti. Ini Islam. Pokoknya asli loh, ini Islam. Walaupun nggak ngerti, orang Kristen lain. Walaupun nggak asli, yang penting ngerti. Itu kalau Kristen. Makanya bahasanya Indonesia. Jadi bahasa Batak Bible. Itu yang namanya Allah diterjemahkan di bata mula jadi nabolon. Di bata mula jadi nabolon itu Allah yang menciptakan langit dan bumi. Mula jadi nabolon. Itu orang Batak. Horas bah, habis beras makan gabah. Itu orang Batak itu. Orang Madura, kitabnya bahasa Madura, Alkitab namanya. Yesus anak domba Allah, Gusti Yesus embikna Gusti Allah. Nah, ini Madura. Lalu orang Kristen kadang-kadang enak, enjoy. Nggak salah, tapi nggak otentik. Itu benar, tapi nggak asli. Sementara orang Islam yang diinginkan adalah keaslian. Begitu muncul Alkitab bahasa aslinya, bahasa Ibrani. Jemaat saya suruh beli. Untuk apa Pak? Nggak ngerti artinya. Wis to percaya karo aku. Tukunan. Harganya nggak mahal ini. Kalau saudara beli di bahasa Inggris, apa itu yang di edisi dolar, itu 300.000 harganya kalau dirupiahkan. Kalau di Indonesia Lai sudah bikin Alkitab, harganya harganya 37 rupiah, tapi tidak laku. Coba lihat di toko-toko buku Kristen. Namanya apa Alkitab bahasa asli Ibrani? Tidak laku Pak, di sini nggak dijual. Padahal saudara bawa saja, saudara-saudara. Saudara hanya bawa Alkitab bahasa asli. Itu mesti dilirik sama orang Muslim. Itu bahasa apa Pak? Kayak rumahnya rayap itu katanya. Bahasa Ibrani ini. Bahasa apa itu? Bahasanya Nabi Musa. Bahasanya Nabi-Nabi Daud, Sulaiman. Itu aslinya ini. Katanya orang Madura masih ada ya. Kok bahasanya kayak rumahnya rayap Pak. Ini yang penting. Asli ini. Ternyata dipikirnya Alkitab kita itu tidak asli. Karena itu orang Madura baca Alkitab Madura. Sampai-sampai di Kristen itu bebas. Kebebasan yang kadang-kadang tidak lagi ada batas antara ini dunia sakral, ini dunia sekuler. Karena itu musiknya harus dibatasi juga. Silakan Anda menyanyi, enak lagunya ya. Tuhan Yesus setia, itu sahabat kita. Lagunya kan stylenya sama dengan ini. Terlambat sudah, terlambat sayang, kan sama itu. Tuhan Yesus setia. Gitu. Jadi orang nyanyi di diskotik, nyanyi di band, begitu lihat Kristen, wah ini cocok ini. Makanya Kristen itu banyak didukung anak-anak muda. Karena apa? Dukungannya kadang-kadang belum iman. Wah, daripada nyanyi di sana bayar, di gereja kan gratis. Berdoa dapat berkat lagi kan enak. Itu enggak salah. Tapi ada batasnya. Sampai saya dengar lagunya dulunya owe 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 owe. Itu mahasiswa saya marahi. Itu lagu apa itu kamu nyanyikan di sini? Lu lagu gereja Pak. Coba ini kalau supporter Arema datang, ini masuk ke kampus kita kan rusak ini. Ini nggak ada batas lagi dan ini harus dibatasi. Owe 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 owe. Ini lagu apa ini? Lagu gereja Pak. Stop jangan nyanyikan itu. Ini sebentar lagi ada sepak bola ini. Ini kalau orang sepak bola datang ke sini dipikir kamu supporter Roma, apa Arema. Lah ini sering terjadi saudara-saudara. Ada lagi seorang hamba Tuhan dari Madura. Saya datang disuruh khotbah. Dia juga khotbah. Pertama lagunya yang saya dengar apa? Lagunya itu. Tuh dari kekasih jiwaku, la 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 la. Itu saya bisa terima, bagus. Tapi diawali, inilah qasidah made in Madura katanya. Ini kan hamba Tuhan dari Madura. Ditambahi Yesus, Yesus. Loh ini kan lagunya Oma Irama. Dimasukkan gereja.
sungguh aku tahu. Ini kan dikira pengamen, saudara-saudara. Coba saudara lihat sekarang. Seringkali batas antara sakralitas dalam ibadah dengan lagu-lagu sekuler tidak ada bedanya. Karena itu harus dibenahi. Lagu-lagu gereja itu harus dibenahi supaya enak, supaya apa? Oh, begitu lihat kendati pun tepuk tangan, tapi suasananya suasana ibadah. Ini lain kalau saudara di luaran. Lain. Orang Yahudi itu silahkan memuji Tuhan kalau dia datang ke pelataran bait Allah, memuji-muji Tuhan. Hafa nagila hafa nagila hafa nagila niranena hafa niranena hafa niranena hafa hafa niranena. Itu dinyanyikan di gereja. Orang tanya kepada saya, wah luar biasa Pak, hebat lagunya. Lagu apa itu? Lagu bahasa Ibrani. Kamu tahu artinya? Lagu bahasa Ibrani itu hafa niranena, itu artinya apa? Tidak ada satu kata pun yang menyebut Tuhan. Oh, masa iya? Indonesianya itu kalau diversikan Indonesia, sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Itu artinya begitu. Coba Anda nyanyikan itu kalau di gereja. Muslimnya lewat, oh, ini bahasa apa ini? Kok aneh bahasanya? Dia tanya, bahasa apa? Bahasa Ibrani. Saya jawab, bahasanya Nabi Musa. Berhenti sebentar, dia dengar. Ketika saya lantunkan pujian dalam bahasa Ibrani, saudara, bahasa Ibrani itu indah-indah. Mazmur 42 berbicara tentang apa? Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikian jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Itu kalau dinyanyikan dalam lagu bahasa Indonesia, seperti rusa rindu sungaimu, hatiku rindu Engkau. Itu iramanya kan ngepop sekali iramanya. Tapi bandingkan kalau saudara nyanyi lagu dalam bahasa aslinya pakai irama seruling, saudara. Lagu Timur Tengah itu indah, tapi jarang diakses oleh gereja. Lagunya begini. Ke ayau ta'arok ala fike mayim ala fike mayim. Lagunya sama tadi artinya. Ke nafsi la 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 ta'arok eleika Elohim eleika Elohim la 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 la. Ini lagu-lagu indah sekali saudara-saudara kalau kita lihat. Tapi kita ini kan trennya sekarang lagunya ya, ini ada spesialisnya sendiri, Pak Franky Siombing spesialisnya. Ini untuk menjangkau anak-anak muda yang suka. Baik, teman-teman, di videonya kita sudah simak apa yang boleh dibicarakan beberapa tokoh di video tadi. Ya, ada Bapak Ustadz Abdul Somad dan juga Juma yang sepaham bahwa Nabi Ibrahim adalah Muslim dengan dalil yang mereka sampaikan, dan hal ini dibantah secara tidak langsung oleh Bapak Bambang Nursena bahwa Ibrahim atau Abraham itu adalah Muslim. Menurut Bapak Bambang Nursena, ya, Nabi Abraham atau Abraham itu bukan seorang Muslim, ya, dan beliau menjabarkan data-data tentang itu, ya, dan juga dalil-dalil kenapa beliau tidak setuju, ya, dengan pernyataan Ustadz Abdul Somad dan juga Juma. Nah, saudara dalam Tuhan, dari ketiga tokoh tadi yang menyampaikan apa yang mereka pahami tentang Abraham, kira-kira menurut saudara, ya, pendapat siapa yang lebih bisa dipercaya sebagai suatu sejarah atau suatu kebenaran? Ya, silahkan tulis di kolom komentar, ya. Tuliskan tanggapan yang baik, yang positif, terutama tanggapan yang memuji, memuliakan nama Tuhan di atas kerajaan sorga. Nah, saudara dalam Tuhan, kalau saya sih lebih percaya, ya, lebih setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Bambang Nursena, bahwa Abraham itu bukan seorang Muslim. Apalagi yang Muslim di zaman Abraham belum ada, ya. Bahkan Kristen saja lebih dulu daripada Muslim. Kristen ada di abad pertama, sementara Muslim di abad ke-7. Nah, saudara dalam Tuhan,
semua tergantung pendapat kita masing-masing, semua tergantung kepercayaan kita masing-masing. Kalau ada mengatakan bahwa Nabi Ibrahim atau Abraham seorang muslim, itu kan tergantung kepercayaan mereka. Tetapi kita sebagai orang Kristen tentunya tidak mengimani hal itu. Kita percaya bahwa Abraham itu bukan seorang muslim, ya. Nah, saudara dalam Tuhan, sebenarnya banyak hal yang mereka sampaikan tentunya memberkati kita, ya, menambah ilmu pengetahuan kita, menambah wawasan kita, dan semoga video singkat ini juga yang memberkati kita, menguatkan iman kita, dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom.